Mas Wali katanya capek mau istirahat di kosan saya. Ini Mas Wali mau pulang ke Surakarta. Oh nggak istirahat dulu? Enggak, ngapain istirahat sama lu? Bukan saya Kan membuat black campaign macem-macem. Ingin membuat wali kota saya ini kenapa? Saya tuh seneng banget kedatangan wali kota Surakarta ke Jakarta. Jakarta kan sekarang lagi semraut ya. Ayo dong Pak pindah ke Jakarta. Kiki Saputri tidak terima disebut buzzer oleh netizen lantaran dinilai membela salah satu calon presiden. Berawal dari ungkapan kekesalan Kiki yang mengaku materi roastingannya dipotong oleh stasiun TV. Observasinya setengah mati bergadang 2 hari dikat sesuka hati. Roasting yang dimaksud adalah kepada calon presiden PDIP Ganjar Pranowo yang menjadi bintang tamu dalam acara yang dipandu Kiki. Tidak hanya itu, Kiki bahkan disebut-sebut sebagai buzzer setelah ia membuat sebuah postingan yang membandingkan sikap Ganjar dengan Anies Baswedan. Kiki mengatakan, jujur, Anies Baswedan lebih keren. Waktu protokolernya minta ke pihak TV ada yang di-cut, beliau dengan tegas bilang, gak usah ada yang di-cut, tayangin aja semuanya. Ini salah satu bentuk kebebasan berbicara. Satu komika yang tiba-tiba protes ketika dia merosting salah satu calon presiden, maka kemudian roastingannya itu tidak full, diakomodasi secara full. Ya itu rame tuh di itu ya. Kiki Itu ya. siapa? Kiki, yes Kiki. Kiki siapa sih namanya? Kiki Saputri ya? Kiki Saputri ya. Iya Kiki Saputri. Dan yang di roasting adalah Pak Ganjar. Dan Kiki sampai kemudian blow up. Kalau mau begitu nggak usah di roasting, nggak usah aja. Pertanyaannya, yang melarang roastingan itu di-cut tidak muncul semua itu Ganjarnya atau timnya? Kadang-kadang galakkan timnya sama orangnya. Si timnya ini kan merasa khawatir ya terhadap keselamatan image kandidatnya nih. Karena cuitan itulah, Kiki ramai dituduh sebagai buzzer. Tidak terima dituding sebagai buzzer, Kiki pun memberikan komentar menohok kepada netizen. Ia memperingatkan netizen agar tidak mengikuti akun buzzer karena menurutnya akan membuat pandangan gelap, hati julid, hingga menjadi pribadi yang berpikiran sempit. Makanya jangan cuma follow akun buzzer, pandangan menjadi gelap, hati menjadi julid, dan pikiran menjadi sempit. Orang aslinya itu juga setuju, nggak bisa juga timnya. Gue bukan nyalain, gue mempertanyakan. Yang minta ngekat itu calon presidennya atau timnya. Oke. Kenapa itu menjadi penting? Lah kan bisa aja si kandidatnya nggak tahu kalau itunya dipotong-potong. Timnya yang minta kan. Kalau dia tidak tahu dan dia mengetahui ada pemotongan-pemotongan, dia merespon tuh, ini nggak bener tim gua ini. Maksud gua nggak kayak gitu. Minta maaf langsung ke Kiki Saputri. Makanya kita tunggu aja nih kalau dia minta maaf. Kalau Ganjar minta maaf, berarti timnya nih. Ya. Di-cut Mas di Trans 7 itu ada tanggapan nggak? Jangan di-cut dong. Wong kemarin aja roastingnya kurang keras kok. Gitu. Kiki itu teman saya, makanya saya sudah memerankan diri sebagai orang yang melanggar aturan katanya gitu kan. Ternyata di fitnahnya begitu, tapi fitnah aja. Kita sudah ekspresi sedih gitu kan. Ekspresi sebagai orang yang ya diperiksa oleh polisi gitu kan. Jadi marah ya sama Kiki gitu. Postingannya nggak keras kok, dipotong. Keras lagi dong. Oh berarti tweetnya bilang katanya dipotong atas permintaan Bapak gitu, berarti enggak ya? Enggak, saya nggak pernah minta-minta. Roasting stand up komedian itu kan memang roastingnya pasti ya juga dalam konteks lucu kan. Masa gitu aja baper. Wong yang lain aja kita nggak baper. Mas satu lagi Mas. Insiden Kiki Saputri merosting capres PDIP Ganjar Pranowo rupanya berbuntut panjang. Sejumlah akun Twitter yang diduga buzzer merujak Kiki Saputri. Salah satunya menuding sang komika sengaja melakukan framing ketika merosting. Tudingan itu muncul dari akun trending isu yang punya 17 ribuan pengikut. Akun ini balik bertanya, apa tidak ada briefing atau rapat kecil dengan pihak Ganjar Pranowo sebelum syuting program lawak di salah satu stasiun televisi swasta tersebut. Briefing sebelum syuting dilakukan untuk membahas plot, segmen peran, hingga yang boleh dan tidak boleh disinggung dalam roasting. Gak bahaya tah? Kenapa? Kok kemarin berani bawa Bapak itu ke sini? Loh, kenapa? Dia ojol. Ojol. Kalau ojol biasa kan baunya bau matahari. Ini kan baunya mau nyari suara.
Tidak terima dituding melakukan framing, Kiki Saputri malah membongkar sejumlah fakta yang terjadi di balik layar. Apa nggak di briefing dulu sama tim produksinya kalau Mas Ganjar itu keberatan kalau Mbak Kiki nyenggol-nyenggol pihak lain? Yang jadi capres kan Mas Ganjar, roasting aja Mas Ganjar sepuasnya, kok jadi framing begini? Bintang program lawak Lapor Pak mengklaim sudah ada briefing dengan tim Ganjar Pranowo. Dari tim diinfokan yang tidak boleh dibahas Wadas, U20 dan keluarga, maka saya tidak bahas. Tentu saja Kiki yang dirosting oleh para buzzer membuat para komika ikut mendukung Kiki Saputri. Salah satunya adalah Panji Pragiwaksono. Pertama-tama, lu kalau ngelihat kolom komentar YouTube gue atau YouTube-nya Mata Najwa yang ngerespon soal stand up gue, lu bisa ngeliat tuh jawaban-jawaban itu tolol-tolol semua, bener deh. Coba lu baca dah, beneran dah, tolol semuanya. Tahu nggak kenapa? Karena emang tolol. Kenapa gue tahu? Karena gue kenal salah satu orang yang pernah jadi buzzer. Tolol orangnya. Menurut kabar yang beredar, digadang-gadang Cak Imin akan maju menjadi capres di Pilpres tahun 2024. Wow. Tapi jujur Cak, saya pribadi akan mendukung Cak Imin kalau nggak ada capres yang lain. Penampilan Kiki Saputri ketika melakukan roasting kepada Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo kembali viral. Padahal bukan sekali ini saja Kiki memberikan kritik dalam materi stand up komedi yang ia lakukan. Sebelumnya, di acara yang sama dengan Anies dan juga Ganjar, Kiki sempat merosting Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar. Tapi menurut saya, kalau Cak Imin maju menjadi capres itu hal yang sangat wajar. Karena tadi saya sudah menyebutkan prestasi beliau itu sangat banyak. Sepak terjang beliau, kegiatan beliau sangat banyak. Banyak kontroversinya. Wow. Jangan diteruskan itu. Iya. Lelaki yang kerap disapa Caimin ini diundang menjadi bintang tamu dalam program Lapor Pak Trans 7. Kiki memulai roastingnya dengan menyinggung soal gelar Muhaimin Iskandar, di mana sebelumnya hanya ada MSI, kini bertambah dengan bumbu penyedap rasa, DRS Haji Abdul Muhaimin Iskandar, MSI MSG, kata Kiki. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar, MSI MSG. MSG. Oh, MSG-nya nggak ada ya? Nggak ada. Kalian pakai biar gurih. Atau biasa dipanggil Cak Imin. Berarti punya kembaran dong. Umin dan Imin. Kiki lantas memuji sosoknya sebagai lelaki penyayang keluarga, sebagai suami yang sayang istri, meskipun beliau suka lupa dengan tanggal pernikahannya. Caimin bingung kenapa Kiki Saputri bisa mengetahui hal tersebut. Keterkejutan Caimin jadi celah Kiki untuk memasukkan kritik. Ia menyentil soal persamaan rasa sayang keluarga dan rakyat, tapi lupa pada janjinya. Nah, itu contoh materi yang ada waktunya. Tapi yang saya respect adalah sosok Cak Imin sebagai seorang suami yang sangat sayang dengan istrinya. Meskipun beliau sering sekali lupa dengan tanggal pernikahannya. Betul? Nggak tahu. Iya. Makanya sekarang saya paham kenapa Cak Imin cocok banget jadi pejabat. Karena beliau sangat sayang dengan rakyat, tapi sering lupa dengan janji-janjinya. Sekarang saya paham kenapa Caimin cocok banget menjadi pejabat, karena beliau sayang sama rakyat tapi lupa dengan janji-janjinya. Seminggu berselang, Kiki menyentil Anies Baswedan. Anies Baswedan menjadi bintang tamu di Lapor Pak. Kita kedatangan tamu luar biasa, seorang gubernur, sosok pemimpin hebat. Tepuk tangan dong buat Pak Ahok. Kita kedatangan tamu luar biasa, seorang gubernur, sosok pemimpin hebat. Tepuk tangan dong buat Pak Ahok. Momen itu dijadikan video singkat di Twitter dan diunggah Kiki melalui akunnya. Video itu lantas viral dan membuat Kiki disebut cebong. Hal itu disampaikan Kiki kembali melalui Twitter. Waktu roasting Pak Fadlizon, aku dibilang buzzer. Waktu roasting Bu Susi dan jajaran menteri, aku dibilang kampret. Waktu nyanyi Welcome to Indonesia, aku dikatain kadrun. Waktu roasting Pak Anies, aku dikatain cebong. Jadi sebenarnya siapakah aku? Terakhir yang sedang viral, Kiki Saputri merosting Ganjar Pranowo. Wajah Ganjar Pranowo terlihat datar. Gak bahaya ta? Kenapa? Kok mana berani bawa bapak itu ke sini? Loh, kenapa? Dia ojol. Ojol. Kalau ojol biasa kan baunya bau matahari. Ini kan baunya mau nyari suara. Ganjar Pranowo
menjadi bintang tamu di acara Lapor Pak. Komika Kiki Saputri diduga didapuk menjadi materi roasting untuk Ganjar. Kiki lantang menyuarakan kekecewaannya. Udah ya, besok-besok nggak akan ada roasting lagi. Capek mikirnya doang. Kiki juga menyinggung sikap Ganjar Pranowo yang baperan saat di roasting. Pasalnya, Kiki mencuit kekecewaannya. Sudah kuduga, maafkan ya, maafkan saya teman-teman. Nextnya nggak usah lagi-lagi dah. Meski tidak menyebut secara gamblang siapa sosok yang ia singgung, namun warganet di kolom komentar membagikan video saat Kiki Saputri merosting Ganjar Pranowo di acara Ganjar Pak. Dalam video tersebut, Kiki sempat mengeluarkan candaan untuk Ganjar yang memakai pakaian ojek online. Kalau ojol biasanya kan bau matahari, kalau ini bau-baunya mau cari suara. Gak bahaya tah? Kenapa? Kok Manan berani bawa bapak itu ke sini? Loh, kenapa? Dia ojol. Ojol. Kalau ojol biasa kan baunya bau matahari. Ini kan baunya mau jadi suara. Diduga banyak adegan yang dipotong dalam acara tersebut. Wajah Ganjar Pranowo seketika tampak datar mendengar celetukan tersebut. Dalam cuitan lainnya, Kiki Saputri juga memuji sikap Anies Baswedan yang pernah ia roasting. Menurutnya, Anies lebih santai, bahkan meminta agar tidak ada bagian yang di-cut untuk ditayangkan. Ayo dong. Mata saya. Ah, kita kedatangan tamu luar biasa. Seorang gubernur, sosok pemimpin hebat. Tepuk tangan dong buat Pak Ahok. Lantaran hal ini, publik berasumsi kalau cuitan awal Kiki Saputri memang ditujukan untuk Ganjar Pranowo. Meski demikian, Kiki Saputri menegaskan bahwa ia tidak menggiring opini publik dan hanya menyampaikan pengalamannya saja. Elon Musk saja yang punya Twitter nggak pernah ngatur penggunaannya, mau nge-tweet apa, orang cerita pengalaman kok dibilang penggiringan opini. Haduh. Selain itu, Kiki juga membantah tudingan bahwa dirinya berpihak ke salah satu capres. Wah, makasih udah follow, tapi sebaiknya jangan. Takut kakak kecewa karena ekspektasi. Karena apa yang aku tweet bukan karena mendukung si A, B, atau C. Orang nyamar. Tuh rambutnya juga palsu pasti tuh. Wah. Gue yakin itu asli.